Ternyata di belakang, di bagian dapur, si ibu itu gantung diri. Sebenarnya selama di sini itu saya sering digangguin, Pak. Ya lumayan banyak lah, sering. Tapi ya untung aja saya nggak takut. Karena saya nganggapnya kita itu beda alam, ya udah. Ya mereka punya kehidupannya sendiri dan saya pun begitu. Makanya kenapa saya nanya kayak sebelumnya rumah ini kenapa, supaya saya tahu apakah rumah ini masih layak untuk ditempati atau enggak gitu. Karena kalau dibiarin juga kan pasti setiap orang dan warga sekitar juga bakalan gak tenang juga. Apalagi kalau sampai ngalamin pengalaman seperti saya gitu. Jadi kalau Bapak tahu, coba tolong Bapak ceritakan rumah ini kenapa dan ada apa begitu. Nah disitulah baru Pak Kepala Desa flashback tentang rumah ini. Terus Kepala Desanya langsung cerita kayak, jadi Dok, rumah ini dulunya ditempati sama pasangan suami istri yang baru menikah. Nah mereka itu dari luar kota, pengen buka usaha gitulah, bisnis gitu di desa ini. Waktu awal sih masih berjalan baik gitu, tapi lambat laun ya yang namanya desa kan nggak selalu bagus lah profitnya gitu. Mereka pun masih bertahan sebenarnya. Jadi mereka masih mencoba bertahan. Dan mereka pun keluarganya baik. Sering bersosialisasi ke warga. Jadi kehidupan sosialnya tuh jalan gitulah. Sama tetangganya pun ya ramah. Ya baru sekitar 1 tahun lah mereka tinggal di rumah kontrakan tersebut. Suami si perempuan ini sakit, terus meninggal gak lama. Jadi si istrinya pun sempat pulang ke tempat asalnya selama beberapa bulan gitulah. Terus balik ketika udah tenang, jadi balik lagi ke kontrakan ini. Terus nyoba ngelanjutin usaha yang dibangun sebelumnya. Nah, tapi sekarang kan istrinya sendiri yang coba ngehandle. Ya masalah ini pun gak banyak orang tahu gitu. Cuma kadang kan beliau minta saran, terus ya sering cerita gitulah. Kayak masalah ekonominya, masalah usahanya. Ternyata selama mereka ngejalanin usaha di sini, mereka ngebangunnya pakai uang pinjaman. Dan ternyata selama ini mereka udah kelilit utang. Nah
Nah mungkin itu pun juga yang bikin si suaminya sakit, mungkin kepikiran. Ya berjalanlah terus beberapa lama gitu. Ya kayak istrinya yang sebelumnya sering sosial sama warga gitu, udah mulai jarang atau agak tertutup gitulah. Udah gak kayak dulu yang aktif gitu sama tetangga, ramah gini gitu. Jadi udah semenjak ya mungkin kepikiran sama utangnya atau gimana, ya jadi tertutup. Jarang pun keluar ke rumah atau ya ke tetangga gitu. Paling gak cuma ke tempat usahanya. Nah waktu itu kalau gak salah sekitar 3 harian si ibu ini gak ada kelihatan, gak ada gitu, gak muncul, gak pernah kelihatan nampak gitu. Ya udah, saya inisiatif sama beberapa warga coba ngecek ke rumah kontrakannya, apakah dia pulang tiba-tiba atau gimana. Dan ternyata setelah kami ketok-ketok cukup lama, coba keliling-keliling di sekitar kontrakannya, rumahnya itu, ternyata tetap kayak nggak ada tanggapan atau dia gerak-gerik kehidupan gitulah. Nah ketika sampai di bagian belakang, ada salah satu warga yang kayak mulai mencium aroma-aroma busuk gitulah. Ya akhirnya kami dengan paksa nyoba dobrak. Kita dobrak, dan seketika kami pun kaget. Ternyata di belakang, di bagian dapur, si ibu itu gantung diri. Jadi kami lihat ada sesosok wanita yang tergantung dengan tali di bagian dapur, dengan ya keadaan yang ya seperti orang gantung diri lah. Matanya melotot, lidahnya keluar. Jadi kami pun langsung hubungi pihak kepolisian datang. Terus bersama warga kita turunkan mayat tersebut, dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Ya itu yang kami tahu waktu kejadian. Terus gak lama selang beberapa hari, ada polisi bersama keluarganya datang, ya buat kayak ngecek TKP gitu, sekalian beres atau ngambil barang. Jadi keluarganya si perempuan tadi kayak ngambil barang-barangnya gitulah, sekalian kayak pamit, dan ya usahanya pun udah berhenti. Jadi keluarganya pamit ke kami, terus ya ngomong minta maaf dan terima kasih segalanya lah. Dan semenjak itu rumah itu kosong. Jadi setelah selang beberapa minggu setelah kejadian, saya bersama warga yang bersihin gitulah, kayak nyiram apa segala macem. Cuma waktu itu posisinya kita nggak kayak baca-baca atau baca doa gitulah.
Jadi cuma kita bersihkan, ya udah terus kita tutup. Nah bukan nggak lama sih, selang beberapa tahun, ini sekitar 2 tahun lah, rumah itu tetap kosong dan akhirnya Pak Dok yang tempatin ini sekarang. Nah ceritanya seperti itu Pak. Setelah mendengar penjelasan dari kepala desa, ya akhirnya Pak Dokter memutuskan untuk yuk kita baca doa, terus kita bersih-bersih gitulah. Nah, akhirnya Pak Dok sama kepala desa dan warga melakukan baca doa di rumah tersebut. Jadi selama beberapa hari berturut-turut baca doa di situ. Dan gangguannya pun udah nggak ada. Jadi selama tugas di desa tersebut, ya udah nggak ada gangguan lagi. Cuma paling ya pas ketika mau mendekati selesai masa tugasnya, itu kayak ada ngerasa gangguan gitu dikit, kayak yang dulu sering nongol di depan rumah atau sekelebatan, nah itu muncul. Tapi si dokter ini nganggapnya kayak oh mungkin salam perpisahan atau gimana gitu lah. Jadi beberapa hari sebelum pergi dari desa itu, ya si dok sempet ditampakin gitu sosok wanita di depan rumah. Ya karena si dokter udah tahu dan biasa, udah dia buka. Terus dari jauh dia ngomong kayak, ya ngomong semoga tenang. Kalau ada yang nempatin lagi, tolong jangan digangguin. Ya kayak ngomong-ngomong pamit gitulah. Gak lama sosok itu pergi, dan menjelang hari selesainya tugas dari desa itu gak ada gangguan, dan ya udah pamit ke kepala desa, warga, dan tugas si dokter itu di desa selesai. Jadi seperti itu ceritanya. Terima kasih. Bye.